warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Syarkila Doma, Stambuk G701-17097. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi, angkatan 2017. Di sini saya akan mereview sebuah kasus dan metabolisme obat di dalam tubuh. Di sini ada sebuah kasus pembatasan dosis dan kontraindikasi produk diklofenak terkait resiko kardiovaskuler. Diklofenak merupakan kelompok non-steroid yang bersifat anti-reumatik, anti-inflamasi, dan analgesik. Dengan mekanisme kerja menghambat biosintesis prostaglandin, diklofenak terdapat dalam bentuk garam natrium dan kalium. Di Indonesia, diklofenak beredar dalam bentuk sediaan sistemik seperti tablet, kapsul, supositoria, dan injeksi, dan topikal dengan nama dagang dan generik. Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, Badan POM RI telah melakukan pengkajian aspek keamanan obat diklofenak sistemik secara komprehensif terkait kardiovaskuler pada tanggal 26 Maret 2015 dan menetapkan tindak lanjut regulatori berupa perbaikan pengadaan dengan pembatasan dosis dan penambahan kontraindikasi untuk semua produk obat yang mengandung diklofenak sistemik yang beredar sebagai berikut, yaitu pertama itu posologi, dosis maksimal 100 mg per hari, dosis awal 150 mg pada hari pertama dalam dosis tertinggi dengan durasi sesingkat mungkin. Terus apabila berdasarkan penilaian dokter diperlukan dosis yang lebih tinggi, harus ada pertimbangan manfaat resiko dengan baik. Adapun kontraindikasinya itu pada ischemic heart disease. Badan POM RI akan secara terus-menerus melakukan pemantauan aspek obat, keamanan obat dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dan sebagai upaya jaminan keamanan obat yang beredar di Indonesia. Natrium diklofenak merupakan NSAID dengan potensi tinggi dan toleransi yang baik. Dosis lazim yang biasa digunakan adalah 100-200 mg per hari, diberikan dalam beberapa dosis terbagi. Efek samping terjadi pada sekitar 30% penderita, meliputi ulcerasi gastrointestinal, kenaikan enzim hepar, dan gangguan fungsi ginjal. Diklofenak adalah derivat sederhana dari asam fenilasetat yang termasuk obat antiinflamasi non-steroid yang terkuat daya anti radang dengan efek samping yang lebih ringan dibandingkan dengan obat antiinflamasi non-steroid lainnya seperti piroxicam. Natrium diklofenak secara fisik berwarna putih, di mana natrium diklofenak sedikit larut dalam air, memiliki nilai pH 4,0 sampai 7,5 dengan nilai P yaitu 4,2. Natrium diklofenak ada yang tersedia di pasaran dalam bentuk tablet, kapsul, suntik, gel, tetes mata maupun supositoria. Adapun dalam sediaan tablet mengandung 20 mg dan 50 mg natrium diklofenak. Mekanisme kerja dari natrium diklofenak sendiri yaitu menghambat sintesis prostaglandin mediator yang berperan penting dalam proses terjadinya inflamasi, nyeri, dan demam. Adapun farmakokinetiknya, yang pertama itu absorpsi, yaitu penyerapan natrium diklofenak adalah 100% setelah konsumsi per oral, dan konsentrasi puncak obat tercapai dalam waktu 2 jam. Makanan tidak mempengaruhi proses absorpsi obat. Meski demikian, makanan dapat memperlambat absorpsi obat yaitu 1-4 jam, dan juga terjadi penurunan kadar puncak obat dalam plasma darah yaitu sekitar 30%. Obat sediaan lepas lambat dan salut
Selaput memerlukan waktu sekitar 2-5 jam untuk mencapai konsentrasi puncak. Yang kedua, distribusi. Sekitar lebih dari 99% obat natrium diklofenat kini terikat pada protein serum, terutama albumin. Volume distribusi obat adalah 1,4 liter per kilogram. Distribusi obat yang masuk ke dalam cairan sinovi dengan cara berdifusi dan dapat dideteksi 2 jam setelah obat masuk ke dalam tubuh. Namun, konsentrasi obat tersebut lebih rendah daripada konsentrasinya dalam plasma darah. Yang ketiga, metabolisme. Natrium diklofenat dimetabolisme di hepar menjadi beberapa ametabolit. Dengan metabolit utamanya adalah 4-hidrodiklofenat. Obat dan metabolitnya akan menjalani proses glukuronidasi dan sulfasi, kemudian disalurkan ke cairan empedu. Yang keempat itu eliminasi. Waktu paruh terminal obat dalam bentuk tidak berubah adalah sekitar 2 jam. Sekitar 65% dari dosis obat yang masuk dalam tubuh diekskresikan ke urin dan sekitar 35% akan diekskresikan melalui feses. Selanjutnya, farmakodinamik. Natrium diklofenan akan meningkatkan diri dan berkelat pada kedua isoform dari enzim siklooksigenase COX-1 dan COX-2. Hal ini akan menghalangi konversi asam arakibonat menjadi prostaglandin. Inhibisi natrium diklofenat COX-2 akan meredakan rasa nyeri dan inflamasi, dan inhibisi obat terhadap COX-1 dapat menimbulkan efek buruk terhadap gastrointestinal. Natrium diklofenat dapat lebih aktif terhadap COX-2 daripada beberapa obat lain golongan antiinflamasi non-steroid yang mengandung asam karboksilat. Sekian metabolisme obat natrium diklofenat di dalam tubuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.